Halo, teman-teman TV Lover, apakah kalian sudah siap untuk menyaksikan film yang penuh dengan aksi, intrik, dan drama? Karena di video kali ini, kita akan membahas film Kingdom 2, To the Fallen. Film ini adalah sequel dari film Kingdom, season pertama yang sukses membuat kita terpukau dengan kisah Lee Chin, seorang anak yatim yang bercita-cita menjadi Jenderal Langit Agung. Di film ini, kita akan melihat bagaimana Lee Chin menghadapi tantangan dan musuh baru di negeri yang jauh dari rumahnya. Apakah dia akan berhasil mencapai mimpinya? Ataukah dia akan menemukan takdir yang berbeda? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita ikuti alur ceritanya bersama-sama. Tapi hati-hati, ya, video ini mengandung banyak spoiler. Jadi jika kalian belum nonton filmnya, sebaiknya kalian tonton dulu sebelum melanjutkan video ini. Dan jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel kita dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kencangkan sabuk pengaman, siapkan cemilan, mari kita mulai. 10 tahun kemudian, tepatnya di tahun 245 sebelum Masehi, Raja Yingzhang masih memimpin dinasti Qin, dengan didampingi oleh Xin dan yang lainnya. Selama 10 tahun itu, ia terus berusaha menjadi pemimpin yang baik agar bisa segera mewujudkan impiannya, yaitu menyatukan semua dataran China. Namun, perjalanan yang harus ditempuh ternyata tidak semudah yang ia pikirkan. Suatu malam, datanglah dua pembunuh bayaran yang berniat membunuh Raja Ying. Beruntung, Menteri Chang Wen-jun mengetahui hal itu dan segera membawa beberapa prajurit untuk melindungi sang raja. Tapi kedua pembunuh itu sangatlah tangguh, sehingga mereka berhasil membantai beberapa prajurit dengan sangat mudah. Akhirnya, datanglah petarung yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu Lee Sin. Kemampuan Lee Sin dalam menggunakan pedang sudah tidak perlu diragukan lagi. Ia bahkan mampu menghadapi kedua pembunuh itu walaupun hanya sendirian. Salah satu penyusup yang sekarat bahkan mengatakan bahwa jika Ciu yang datang, maka mereka semua akan mati. Raja Ying kemudian menceritakan bahwa Ciu yang dimaksud adalah salah satu klan yang mendapatkan julukan klan kesedihan. Konon katanya, anggota klan itu mampu menghancurkan negara kecil walaupun hanya sendirian. Daripada memikirkan ancaman itu, sang raja meminta mereka untuk fokus menyelidiki siapa orang yang telah mengirim kedua penyusup tersebut. Tak lama kemudian, salah satu prajurit melaporkan bahwa kerajaan tetangga bernama Kerajaan Wei baru saja menyerang perbatasan Kerajaan Qin. Mereka telah berhasil merebut salah satu wilayah perbukitan yang bernama Bukit Dakan. Mendengar hal itu, Raja Ying pun mengirim Xin dan para prajurit untuk ikut berperang. Sementara itu, Diao beserta para menteri akan menunggu mereka di dalam istana dengan penuh semangat. Xin menyambut kedatangan orang-orang desa yang diutus untuk ikut berperang. Di sanalah ia bertemu dengan kedua sahabatnya dari desa, yaitu Mi Pyong dan Mido. Kemudian ada juga dua orang yang bergabung bersama mereka, yaitu Takukei dan Kyokai. Orang-orang itu direncanakan akan menjadi prajurit barisan terdepan karena jumlah prajurit yang mereka miliki saat ini sangat terbatas. Setelah saling berkenalan, Xin dan yang lainnya pun menyambut kedatangan pasukan berkuda dari kerajaan yang dipimpin oleh Komandan Wall. Kebetulan karena perang saudara yang terjadi di season pertama, Xin dan Komandan Wall memang sudah saling mengenal dengan baik. Tak heran kedekatan mereka membuat orang-orang terkejut karena bagaimana bisa seorang budak begitu akrab dengan seorang komandan. Komandan Wall kemudian memberitahu Xin bahwa kerajaan Wei telah menyerang mereka dengan membawa 90.000 prajurit yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Jenderal Om dari kerajaan Qin sendiri. Raja Ying telah mengutus salah satu jenderal bernama Jenderal Biogong untuk memimpin peperangan tersebut. Jenderal Biogong berniat mengerahkan pasukan terdepan untuk menyerang pasukan kerajaan Wei yang berada di Bukit Dakan. Meskipun langkah itu sempat diragukan oleh beberapa komandan, Jenderal Biogong tetap pada pendiriannya. Setelah perjalanan yang panjang,
Rombongan Shin dan yang lainnya pun bertemu dengan ribuan pasukan yang dipimpin oleh Komandan Park Shin. Selanjutnya, Komandan Park Shin lah yang akan mengatur seluruh pasukan untuk ditempatkan di barisan pertama, kedua, dan seterusnya sesuai perintah dari sang komandan. Shin dan teman-temannya ditempatkan di barisan terdepan. Begitu pula dengan pasukan dari kerajaan Wei. Jenderal Oh Yong telah mengutus Komandan Gong Yuan dan beberapa pasukan lainnya untuk menahan serangan tersebut. Ia cukup optimis mengingat pasukan yang dikirim oleh kerajaan Qin kebanyakan berstatus Buddha. Setelah mendengar aba-aba dari Komandan Ho Shin, peperangan antara kedua kerajaan pun resmi dimulai. Dalam adegan ini, Shin benar-benar ingin menunjukkan semua kemampuannya dengan berlari jauh di depan pasukan yang lain. Ia pun nekat menjadi orang pertama yang menghancurkan barisan pertama prajurit Wei sehingga pasukan di belakangnya bisa menerobos dengan mudah. Apa yang dilakukan oleh Shin berhasil menarik perhatian seorang komandan. Ia bahkan menganggap Shin sudah gila karena terlalu bersemangat dalam peperangan itu. Anggapan itu berhasil dibantahkan oleh Shin karena ia tiba-tiba menyerang dan membunuh komandan tersebut. Keberhasilan Shin membuat para pasukan semakin bersemangat untuk mengalahkan pasukan Wei. Baru saja menikmati sedikit kemenangan, Shin dan yang lainnya dikejutkan dengan kedatangan pasukan kereta dari kerajaan Wei. Seorang prajurit langsung melaporkan hal itu pada Jenderal Biogong, namun sang Jenderal Biogong ternyata menolak untuk mengirimkan bantuan dan mempercayakan langkah selanjutnya pada para prajurit yang masih tersisa. Shin, yang masih berada di medan perang, juga tidak terlalu mengharapkan bantuan dari sang Jenderal. Di tengah kebingungan itu, Kyokai pun mengusulkan agar mereka membuat benteng pertahanan dengan menggunakan mayat-mayat yang berserakan. Berkat hal itu, mereka pun berhasil menjatuhkan para pasukan kereta dan mengalahkan mereka semua. Kabar itu kemudian disampaikan oleh Menteri Chang Win-jun kepada Raja Ying dalam laporannya. Ia mengatakan bahwa meskipun barisan pertama berhasil meruntuhkan pertahanan kerajaan Wei, namun sebagian besar dari mereka telah gugur di medan perang. Mendengar laporan itu, Raja Ying dan Diao cukup khawatir karena mereka belum tahu apakah Shin masih hidup atau tidak. Di malam harinya, perjalanan Shin dan beberapa pasukan masih terus dilanjutkan. Mereka berencana akan terus maju sampai ke markas kerajaan Wei yang ada di Bukit Dakan. Saat mereka sedang bersembunyi di balik bebatuan, Shin dan para pasukannya pun mulai lengah sehingga mereka pun akhirnya ketahuan oleh pasukan Wei. Karena hal itu, Shin meminta pasukan yang lain untuk pergi terlebih dahulu karena ia tahu beberapa pasukannya sedang terluka. Alhasil, setelah kepergian para pasukannya, Shin harus menghadapi semua pasukan Wei sendirian. Walaupun Shin memiliki kemampuan pedang yang sangat luar biasa, namun ia tetap kewalahan jika harus menghadapi mereka semua. Beruntung, Kyokai tiba-tiba muncul dan membantu Shin karena ia ternyata tidak ikut pergi dengan rombongan yang lain. Meskipun begitu, baik Kyokai maupun Shin pada akhirnya merasa kelelahan sehingga mereka pun memilih untuk melompati tebing dan kabur dari sana. Dari pertarungan itu, kita pun bisa melihat bahwa Kyokai ternyata adalah seorang perempuan. Ia menyembunyikan jati diri dan wajah cantiknya dengan tampilan sebagai seorang ahli pedang. Shin kemudian bertanya bagaimana bisa seorang perempuan ikut di medan peperangan.
Kyokai pun menjawab bahwa ia mengikuti peperangan ini untuk membalas dendam atas kematian sang kakak yang bernama Kyoso. Dari tatapan dan keahlian yang Kyokai miliki, Shin spontan menyebut klan Chiu, dan hal itu membuat Kyokai sangat terkejut. Ternyata benar, Kyokai adalah salah satu anggota klan Chiu yang dikabarkan memiliki kemampuan pedang yang luar biasa. Kakaknya, Kyoso, diketahui telah tewas setelah mengikuti ujian terakhir di klan Chiu. Sementara Kyokai sendiri sengaja dibius oleh kakaknya agar ia tidak perlu mengikuti ujian tersebut. Akibat ujian itulah semua anggota klan Chiu akhirnya tewas, termasuk Kyoso. Namun, Kyokai meyakini kakaknya tidak mati dalam ujian akhir, melainkan dibunuh oleh musuhnya yang berasal dari kerajaan Wei. Akibat hal itulah, Kyokai terpaksa ikut dalam peperangan agar ia bisa balas dendam pada kerajaan Wei. Keesokan harinya, Shin dan Kyokai kembali bergabung dengan teman-teman mereka dari balik tebing. Mereka pun melihat ribuan pasukan Wei yang sedang menyerang pasukan Qin. Selanjutnya, Shin berencana untuk pergi ke puncak Bukit Dakan karena di sanalah markas jenderal kerajaan Wei berada. Jadi, ketika peperangan terjadi di bawah bukit, Shin dan teman-temannya justru mengitari jalan yang lain menuju ke puncak Bukit Dakan. Keberanian Shin dan teman-temannya membuat Jenderal Byogong merasa puas. Mereka akan menjadi pembuka jalan bagi pasukan lain untuk memulai serangan selanjutnya. Komandan Park Shin dan para pasukannya pun mulai bergerak untuk menyerang pasukan Wei sekaligus membantu Shin dan yang lainnya di puncak bukit. Berkat datangnya bantuan itu, Shin dan teman-temannya pun akhirnya berhasil melewati 2000 pasukan yang berjaga. Selanjutnya, Komandan Park Shin mengajak Shin untuk ikut bersama beberapa pasukan dalam menyerang Komandan Gong Yuan. Sementara Shin akan pergi ke tempat komandan selanjutnya. Peran kepemimpinan pun ia serahkan kepada Kyokai. Singkat cerita, rombongan Shin dan Komandan Park Shin akhirnya sampai di puncak bukit. Saat itu, Komandan Gong Yuan memerintahkan barisan pemanah untuk menyerang semua pasukan Qin. Beberapa pasukan pun akhirnya tewas akibat serangan itu. Namun Shin yang sangat ahli menggunakan pedangnya dapat dengan mudah menangkis setiap panah yang diarahkan kepadanya. Sementara itu, Komandan Park Shin yang sudah dipanah berkali-kali tetap berusaha bertahan. Dengan tubuhnya yang dipenuhi panah, ia pun mendekati Komandan Gong Yuan. Saat itu, Komandan Gong Yuan dapat dengan mudah menusuk Komandan Park Shin. Namun ia tak menduga bahwa Komandan Ho Shin telah menyiapkan sebuah belati untuk membunuhnya. Setelah tusukan itu, Komandan Gong Yuan pun akhirnya meneriakkan kemenangan untuk kerajaan Qin. Hal itu membuat para pasukan Wei merasa takut, dan mereka pun akhirnya mundur dari peperangan. Setelah Komandan Park Shin meninggal dunia, Kyokai dan teman-temannya pun naik ke atas bukit dan bertemu dengan Shin. Mereka sempat merasa bahagia karena peperangan telah berakhir. Namun,
Ternyata di balik bukit itu, Jenderal Ogyeong telah menunggu bersama puluhan ribu pasukannya. Tak lama kemudian, Jenderal Wang Qi datang mendekati Xin dan teman-temannya. Ia mengatakan bahwa peperangan ini tak akan pernah berakhir sampai kedua jenderal dari kedua kerajaan itu berduel satu sama lain. Mendengar hal itu, Xin ingin ketinggalan momen berharga untuk melihat duel tersebut. Ia pun meminjam kuda dari pasukan Jenderal Wang Qi dan ikut turun bersama rombongan Jenderal Byogong. Singkat cerita, duel antara kedua jenderal pun akhirnya dimulai. Keduanya memacu kuda ke arah satu sama lain, dan Jenderal Byogong berhasil membunuh Jenderal Okyong hanya dengan satu ayunan pedang. Berkat itu, kerajaan Qin dinyatakan menang dalam peperangan melawan kerajaan Wei. Akhir dari peperangan itu juga merupakan akhir dari pertemuan Xin dan Kyokai. Mereka mengucapkan kata perpisahan satu sama lain dan berharap akan bertemu kembali di medan peperangan selanjutnya. Setelah itu, Xin pun kembali ke kerajaan dan bertemu dengan Raja Ying serta Diao. Selanjutnya, mereka bertiga akan kembali mengatur strategi agar bisa mewujudkan semua harapan mereka satu persatu. Film ini pun diakhiri dengan memperlihatkan kedatangan konselir Lubu di kerajaan Qin. Lubu baru saja pulang dari kunjungan ke kerajaan lain dan mulai mempertanyakan tentang kedua penyusup yang menyerang Raja Ying. Raja Yingzhang kemudian memerintahkan Lubu untuk menyelidiki siapa pelakunya. Walaupun mungkin saja pelakunya bisa jadi Lubu sendiri, film ini akhirnya selesai di mid-credit. Di sana, terlihat Xin yang ditemani oleh seseorang yang mengantar Xin ke tempat salah satu jenderal Langit Agung. Selanjutnya, Xin berencana akan berguru di tempat tersebut. Demikianlah keseluruhan alur cerita dari Kingdom 2, To the Farland. Semoga teman-teman menyukai alur cerita ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.